Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas akan menghadapi pembacaan putusan sela dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023 hingga 2024 pada Kamis, 27 Agustus 2026. Menjelang agenda tersebut, Yakut mengatakan dirinya memilih berserah diri dan menyerahkan proses hukum kepada majelis hakim. Putusan sela merupakan putusan yang diberikan hakim sebelum perkara masuk ke tahap pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut. Yakut berharap keputusan yang nantinya dibacakan hakim didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan bijaksana. Hal tersebut disampaikan Yakut kepada awak media seusai menjalani sidang perkara dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2026. Dalam perkara tersebut, Yakut juga menyoroti mekanisme penetapan kuota haji tambahan. Ia menegaskan pemerintah Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pembagian kuota tambahan secara sepihak. Menurut Yakut, pembagian kuota harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman atau MOU, Memorandum of Understanding, yang ditandatangani kedua negara. Ditegaskan, posisi pemerintah Kerajaan Arab Saudi menjadi penentu dalam pembagian kuota haji. Untuk itu, pembagian kuota dalam jumlah berapapun tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan dari pemerintah Saudi. Jawaban JPU atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat saya. Dan kami menghormati seluruh proses hukum ya. Kita akan mengikuti proses hukum ini dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, yang kedua, kami juga menghormati jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat dan disampaikan oleh JPU, dan juga kami percaya dan sangat yakin majelis hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijaksana. Sambil menunggu putusan ini tentu saya akan terus berserah diri pada Allah, tawakal, sambil meyakini bahwa apa yang nanti akan diputuskan oleh majelis hakim pasti adalah keputusan yang sudah didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan bijaksana. Kemudian tentunya saya mau sampaikan bahwa tidak ada perintah apapun dari saya kepada siapapun ya untuk mencari keuntungan atau mendapatkan keuntungan dari proses ibadah haji. Ya, baik itu bukti percepatan atau apapun namanya, tidak pernah ada perintah dari saya. Dan kemudian paling penting bahwa terkait dengan pembagian kuota tambahan ya, pemerintah Indonesia itu tidak bisa berdiri sendiri, artinya tidak bisa memutuskan sendiri. Ini harus didasarkan pada kesepakatan bersama dengan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, dan itu jelas tertuang pada MOU yang kami tanda tangani saya bersama dengan Menteri Haji Kerajaan Saudi Arabia pada tanggal 8 Januari tahun 2024. Artinya apa? Bahwa dalam hal ini, pemerintah Kerajaan Saudi Arabia ini adalah ultimate authority. Tanpa persetujuan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, pembagian berapapun tidak akan pernah bisa. Saya kira itu yang Gus, terkait dengan antrian yang 41 itu, terima kasih. Kenapa jalur yang bayar itu? Iya, maaf. Harus kabelnya mas, sakit. Jalan ya Pak, lagi saja. Tim kuasa hukum ex-Menteri Agama, MENA, Yakut Khalil Qomas menilai tanggapan Jaksa Penuntut Umum, JPU, atas nota perlawanan atau eksepsi tidak menjawab persoalan mendasar dalam surat dakwaan. Kuasa hukum Yakut, Melissa Anggraeni, menilai tidak adanya uraian konkret terkait perbuatan aktif yang dituduhkan kepada ex-MENA itu. Melissa kemudian mengatakan, majelis hakim harus mencermati hal tersebut sebelum menjatuhkan putusan sela. Ia kemudian menyampaikan, jemaah haji Indonesia mencakup jemaah haji reguler dan haji khusus. Sebanyak 10.000 kuota tambahan dialokasikan kepada jemaah reguler yang semula belum dijadwalkan berangkat pada 2024. Menurut Melissa, sisa kuota jemaah itu tetap perlu dikelola dengan mempertimbangkan kemampuan penyerapan, kapasitas layanan di dalam dan luar negeri, serta kewajiban menjaga kepercayaan dalam hubungan antar negara. Melissa menegaskan, penyerapan kuota secara maksimal tidak semata-mata ditujukan untuk mengakomodasi penyelenggara ibadah haji khusus. Ia menjelaskan,
Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan kepentingan jemaah yang telah menunggu lama dan tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk memenuhi kuota yang telah disepakati dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Melissa berharap putusan majelis hakim didasarkan pada pemeriksaan yang objektif terhadap surat dakwaan dan seluruh dalil dalam nota perlawanan. Kenapa alasannya pengambilan kuota tambahan itu bukan dari antrian yang sudah 41 tahun itu? Ini yang harus dilihat secara utuh ya. Siapa sih yang dimaksud dengan jamaah haji Indonesia? Jamaah haji Indonesia itu adalah haji reguler dan haji khusus. Haji khusus ini juga jamaah haji Indonesia. Nah, apakah haji reguler sudah mendapatkan kuota tambahan? Sudah ada 10.000 kuota tambahan di mana jamaah ini harusnya belum berangkat tahun 2024 menjadi berangkat. Tetapi harus dihitung seberapa aman, seberapa mampu pemerintah memberangkatkan jamaah melampaui kapasitas yang ada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau kapasitas itu hanya mampu 10.000, maka 10.000 itulah angka yang rasional. Bukan berarti tidak memberikan hak kepada haji reguler, ini yang salah kaprah menurut kami ya. Karena ketika kuota itu besar, ada kewajiban dari pemerintah untuk melakukan penyerapan kuota sebagaimana yang diminta oleh DPR. Kuota harus terserap. Kalau jamaah haji reguler tidak mampu menyerap, maka berikan kepada jamaah haji khusus. Nah, ini kan yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Jangan sampai kuota yang sudah diberikan oleh Saudi tidak terserap. Karena faktanya setiap tahun 2025 kita tidak memperoleh kuota tambahan. Ya, tidak ada kuota tambahan dan kuota yang bersisa untuk reguler yang katanya antri sampai 40 tahun itu 600 orang. 600 kuota bersisa. Padahal nggak ada kuota tambahan. Nah, sehingga terkait dengan penyerapan kuota ini sudah menjadi persoalan tahun ke tahun seperti itu. Mbak, itu kan Mbak tadi menyinggung DPR meminta agar seluruh kuota terserap. Apakah ini membantah soal tudingan dari KPK menguntungkan PIHK atau bagaimana, Mbak? Iya, seolah-olah seperti ini. Penyerapan kuota yang kemudian muncul yang muncul di dalam proses hukum ini seolah-olah itu hanya untuk mengakomodir PIHK. Tetapi penyerapan kuota maksimal ini itu adalah kepentingan siapa? Apakah kepentingan pemerintah Indonesia dalam rangka menjaga nama baik di hadapan Saudi? Apakah kepentingan jamaah di mana antriannya sudah panjang? Dan jamaah itu bukan hanya jamaah reguler. Kalau reguler hanya mampu 10.000, maka apakah sisanya harus kita buang saja? Gitu kan? Nah, tidak semata-mata harus dipandang ini hanya menguntungkan pihak PIHK, tetapi kepentingan yang lebih besar karena yang meminta kuota tambahan ini kan presiden. Kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan antar kedua negara. Sehingga ada beban antar negara untuk memenuhi kuota yang sudah diberikan.